Pemirsa, kegemukan atau obesitas menjadi persoalan tersendiri bagi anak-anak maupun masyarakat di Amerika. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana fenomena obesitas tersebut yang terjadi di negeri Paman Sam dan juga bagaimana mereka menanggulanginya. Berkunjung ke Little Rock di negara bagian Arkansas, rasanya seperti melihat Amerika jauh lebih dekat. 70.000 warganya selalu menyapa ramah di setiap sudut kota yang kita hinggapi. Kedai-kedai makanan dan kopi di Little Rock dibiarkan kecil adanya agar jauh dari kesan angkuh. Kota yang indah. Sebagai negara maju, Amerika bukan negara tanpa masalah. Saat ini misalnya, Amerika sedang menghadapi tingginya tingkat obesitas penduduk Amerika. Nah, bahkan juga Amerika ini merupakan salah satu dari 3 negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia, pemirsa. Nah, dengan tingkat kemajuan seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, seperti apakah Amerika akan menghadapi atau menyelesaikan masalah obesitas ini? Obesitas memang menakutkan. Fenomena ini seringkali hadir tanpa peringatan dan menghinggapi masyarakat di berbagai kota, bahkan berbagai negara. Industrialisasi makanan dengan konsep fast food, perkembangan teknologi yang membuat banyak orang malas bergerak, jadi salah satu penyebabnya. Lebih mengerikan karena anak-anak seringkali menjadi sasaran obesitas yang paling mudah. Bukan Amerika namanya kalau tidak pandai berbenah. Menghadapi fenomena obesitas yang menghinggapi anak-anak mereka, sejuta jurus dikeluarkan. Salah satu yang menarik adalah program sebuah sekolah dasar kecil yang terletak 2 jam perjalanan dari kota, Harp Elementary. Without me, I want you to do it super fast, okay? 1, 2, 3. Tawa Claire dan anak-anak di kelas menyambut saya. Jarang sekali saya melihat anak-anak begitu bersemangat belajar biologi. Mempelajari bagian tumbuhan dengan cara bernyanyi dan berdansa. Dan yang terpenting, anak-anak ini menyukainya. Tapi ini bukan kelas biologi ternyata. Ini kelas membuat makanan sehat. Jadi rupanya anak-anak sejak di sekolah dasar diajarkan tentang betapa mudahnya membuat makanan sehat. Destiny, guru muda ini mengatakan program ini memberikan anak-anak pemahaman bahwa mereka bisa memilih makanan apa yang mereka sebaiknya konsumsi. What is the purpose of this class? So the students are learning about garden and nutrition. And so we're bringing the garden in here and learning about how to grow food, eat food, cook food, and really take care of ourselves and our bodies and be healthy and make good choices from a young age. And so as we're growing the food, it gets them really excited, and then they want to try it. And so they're willing to eat a taco made completely of vegetables and fruits. How often do you do the class like this? I do about 40 a month. And so each grade will see me at least once a month, but up to 4 or 5 times a month. Claire, gadis kecil ini mengatakan kelas membuat makanan sehat ini adalah kelas favoritnya. Claire jadi tahu bagaimana membuat makanan yang sehat. So Claire, what do you think about the class? It's really fun. Why is it? Why is it fun? Because everybody's nice and we get to do fun things. Do you love the class? Yeah. What kind of food that you like when Miss Destiny teach about this class? Carrots and broccoli. Carrots and broccoli. Okay, thank you, Claire. Program kelas membuat makanan sehat ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintahan negara bagian Arkansas. Tujuannya untuk menurunkan tingkat obesitas yang juga tinggi di Arkansas. Mary Miller,
Sepaham bahwa menurunkan obesitas memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun bagaimanapun mereka harus segera melakukan sesuatu. So child obesity is such an issue in America, right? That is true. How do you think that is? We turned around, I think about 2004. It just suddenly occurred to us that it snuck up on us. It was like it happened before anybody noticed. And then across the country, people started realizing what was going on. And once you have gotten to that point, it's so hard to stop that tide from rising. And finally, I think over the last 10 or so years, we have gotten to the point where it's no longer increasing, but we haven't actually gotten to the point where it's decreasing either. So in our school district, we have about a little bit over 40% of our children are considered to be either overweight or obese. And do you have any programs, to make it lower and lower? We're trying, and that's why actually we brought, when the opportunity arose to apply for Food Corps service members in our schools, we jumped at the opportunity because we wanted our children to learn about natural food, locally grown food, healthier food, and so many of our children live in poverty that we know that there's a correlation between living in poverty and obesity, and it relates to a lot of things. Food insecurity, that means that children who aren't sure they're going to have enough food might eat a lot of food when it's available, and it also relates to the availability of fresh, healthy food in your neighborhood, transportation-related problems. If people live in a neighborhood where there is no supermarket, there is no farmer's market, it's hard for them to access healthy foods. And we know also that a lot of times the people living in our poor neighborhoods have a lot of stores surrounding them that have a lot of food that's not healthy for them. Okay, thank you. Serangan makanan fast food atau juga makanan tak sehat lainnya memang bukan hanya masalah di Amerika, tetapi juga di Indonesia. Ini adalah bagian kecil yang sering terlupakan para pemangku kebijakan. Gorengan dan makanan berpengawet lainnya. Tapi tentu tak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Dari Amerika Serikat, Prabu Revolusi, Jaka Dwi Dharma, Raja Wali Televisi. Wow, jadi caranya adalah memasukkan itu menjadi materi atau mata pelajaran di sekolah-sekolah sejak dini. Wow. Karena mereka sangat percaya bahwa obesitas ini juga berpengaruh besar untuk produktivitas kerja atau sebuah bangsa. Bahkan itu mereka melihat ini sebagai sebuah masalah yang sangat serius, pemirsa, sehingga berpikir 1000 jurus begitu ya untuk bisa mengatasi masalah obesitas ini, dan pada akhirnya memang cukup menurun. Salah satu yang menarik adalah bahwa saat ini ada undang-undang di setiap sekolah negeri tidak boleh ada Coke atau chips. Oke. Gitu. Jadi kalau di sekolah kita barangkali ya ada gorengan di mana-mana. Ada gorengan di mana-mana. Ada makanan-makanan jajanan di mana-mana yang barangkali itu bisa berbahaya bagi bukan hanya kesehatan tetapi juga produktivitas sang anak di masa yang akan datang. Begitu. Negara yang besar sudah memikirkan seperti apa sih mereka mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsanya ya. Oh, luar biasa. Pasti banyak liputan yang menarik dari Prabu tentunya. Nanti kita akan hadirkan terus di Lensa Indonesia Pagi dan program-program lainnya. Kita beralih ke informasi lain.